The year ahead will certainly be filled with all kinds of blessings and trials, challenges and opportunities. But this year, we are resolved to trust God no matter what the circumstance, and to follow Jesus wherever He leads us, to forgive those who've wronged us, and to bless others with the words that we speak. Resolved to pray without ceasing, and to study God's Word with diligence, to be the first to serve and the last to complain, to love at all times, to work unto the Lord, and to be generous with all that we have. Resolved to cherish the beauty all around us and to spread joy in our community, to walk in the Spirit and not in the flesh, to live in faith and not in fear, to exemplify humility, integrity, and gratitude, to honor Christ with our time, treasures, and talents, to make a difference with our lives, and to give glory to God in all things. This year, we are resolved. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa
untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Kami juga menyapa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang beribadah melalui live streaming. Kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di bumi. Ketika saya kembali merenungkan firman Tuhan, ada satu kata yang Tuhan berikan kepada saya, yaitu kesempatan Bapak Ibu Saudara. Untuk menuntaskan amanat agung seperti yang sudah disinggung berkali-kali ya. Saya rasa ini adalah kesempatan bagi setiap kita di ruangan ini. Untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin ini waktunya Bapak Ibu Saudara rekonsiliasi dengan Tuhan. Rekonsiliasi dengan sesama. Bahkan ini adalah waktu yang terbaik. Kita berikan kesempatan bagi kita sendiri mengampuni, mengasihi. Bahkan lebih dari apapun itu menyenangkan hati Tuhan. Itu gak gampang Bapak Ibu Saudara. Bahkan berdiri di panggung seperti ini saja tidak mudah berbicara seperti ini. Karena saya juga harus jadi pelaku, kami semua di sini harus jadi pelaku. Tapi satu hal yang saya percaya, Tuhan berikan kesempatan hidup bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk sama-sama kita selalu sembah Tuhan. Menikmati kebaikan Tuhan. Satu kata juga yang selalu ada di pikiran saya hari-hari ini melalui Bapak Gembala, yaitu sembahyang. Mari sama-sama kita berikan waktu kita. Sembah dan puji Tuhan. And that's why we worship Lord. Karena dia selalu beserta dengan kita. Izinkan hadiratnya mengisi setiap kehidupan kita. Jangan kosongkan, jangan sampai Bapak Ibu pulang tidak bawa apa-apa, sayang banget. Tapi isi pikiran kita dengan pujian penyembahan. Firman Tuhan yang pasti menguatkan Bapak Ibu Saudara. Tuhan beserta kita, amin.
Because He is Emmanuel. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Tunduk kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami panggil kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan setiap kami. Sebab itu kami panggil Engkau Immanuel beserta dengan kami. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami di ruangan ini ya Pak. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan selalu bersama. Haleluya. Amin. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau
kami Bapa. Ini wujud syukur kami dan kami bawa mesbah syukur kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pimpin di mana ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita, come on. Yang siap menyambut Sang Raja katakan amin. Mari tepuk tangan semua, come on. Kami sambut Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bertahtalah dalam kehidupan kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, come on. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa nama saudara? Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Yang percaya katakan amin. Kami sambut Engkau di tempat ini. Mari bersama-sama katakan, come on. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Oh, 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 oh. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Siap semua sama-sama katakan, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Oh, oh, oh. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sambil lambaikan tanganmu sama-sama katakan, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Tepuk tangan kamu. Hosana bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi Tuhan. Layaklah Engkau disembah tempat ini. Layaklah Engkau dipuji tempat ini Tuhan. Yuk sambil tepuk tangan semuanya. Sama-sama katakan come on. Puji Hosana, come on. Masih sekali lagi sama-sama katakan dengan segenap iman katakan come on. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Hosana, Hosana, mulia namanya. Hosana, Hosana, mulia namanya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja segala Raja. Sebab Yesuslah jalan kebenaran dan hidupnya, setiap katakan amin. Haleluya. Coba saya lihat lambaikan tangannya yang bersuka cita. Yes.
kebenaran, dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Belajar gerakannya sama-sama yuk. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lebih lagi jemaat Tuhan sama-sama. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Amin. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Coba sendiri sama-sama yuk. Yesus jalan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, di dalam namanya ada keselamatan. Angkat kedua tanganmu sama-sama. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Buat memuji Tuhan sama-sama kita menari buat Tuhan. Tepuk tangan bagi Raja di atas segala raja. Saya mau lihat yang di sebelah kanan saya terlebih dahulu. Glory, haleluya, say. Lagi ya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Wah, saya harus lari sedikit ya. Kiri saya boleh yuk. Glory, haleluya. Sekali lagi say glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Yang tengah lebih keras lagi yuk. Glory, haleluya, sing. Amin. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Tepuk tangan yang baik bagi Tuhan Yesus. Sorakan, Haleluya, segala puji, hormat, kemuliaan, pengagungan hanya kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada damai Natal memenuhi bangsa kami Indonesia. Terjadi hujan pertobatan, suku-suku, pulau-pulau datang memuji Tuhan dan kembali kepada jalan kebenaran Yesus Kristus. Revival terjadi, Indonesia bangkit menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan, pemilu tahun 2024
Kami percaya ada perkenanan dan perlindungan dari Tuhan. Semua akan berjalan dengan aman dan lancar. Presiden yang terpilih, pemerintahan pusat daerah yang terpilih, kami percaya adalah orang-orang yang memikirkan kepentingan rakyat bukan golongan, yang memiliki jiwa nasionalis dan toleran. Berkati Tuhan Bapak Presiden kami Jokowi dan wakilnya Bapak Maruf Amin. Biar roh takut akan Tuhan menguasai kedua pemimpin bangsa kami ini. Sehingga setiap keputusan yang mereka buat itu mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Berkat Tuhan juga tercurah atas gembala sidang kami Pak Niko. Kesehatan, pelayanan dan keluarganya ada di dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sebagai pembawa api Pentakosta ketiga untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, senantiasa ada di dalam tuntunan Tuhan senantiasa. Bapak juga berkati Tuhan Gembala CK7 Pak Dr. Yanto. Kesehatan yang prima, hikmat, marifat dan pewahyuan Allah menyertai pelayanan hamba-Mu. Dan keluarganya ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan berkati pengembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua umat yang layak di hadapan Tuhan. Tuhan tuntun pimpin sampai tergenapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya terjadi kebangkitan yang besar atas generasi Yeremia di CK7. Bangkit generasi muda, bangkit generasi yang takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan. Urapan kuasa Tuhan menyertai seluruh generasi muda di tempat ini. Tuhan pakai dengan dahsyat luar biasa. Menjadi dampak Tuhan bagi dunia di luar Tuhan. Dan kami percaya melalui kehidupan mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, yang percaya sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Engkau lahir bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Engkau lahir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau datang ke dunia bagi setiap kami tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kasih tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama katakan. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun
Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari bersyukur sama-sama, katakan penasehat ajaib. Penasehat Sekali lagi, sama-sama katakan penasehat ajaib dalam setiap hidup. penasehat ajaib. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Shalom PRJ, dan sebelumnya saya ingin mengucapkan kepada semua, selamat tahun baru. Nah saudara, sebelum kami semua memasuki tahun yang baru, biasanya kita semua akan melewati malam tahun baru dengan berdoa. Saudara, kita semua berdoa supaya kita semua bisa mendapatkan arahan dan sekaligus kekuatan dari Tuhan, supaya kita semua bisa berhasil di tahun yang baru nanti. Nah, oleh sebab itu, mari hari ini kita semua simak Lukas pasal 11 saat murid Yesus bertanya kepada dia mengenai caranya berdoa. Saudara, di Lukas pasal 11 ayat pertama, Alkitab berkata, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Saudara, perhatikan baik-baik. Murid Yesus bertanya kepada dia, ajarlah kami berdoa, bukan ajarlah kami rahasia cara berdoa supaya pasti doa kami selalu akan dijawab. Saudara, penting untuk kita semua sadar dan juga bisa mengerti. Karena jikalau murid Yesus sudah kenal dan yakin bahwa Yesus adalah Tuhan, saudara, siapa setuju? Maka sewaktu ada kesempatan untuk mengetahui rahasia doa, mereka pasti tidak akan segan-segan tembak atau menembakkan kepada Yesus untuk menanyakan kepada dia, Tuhan, tolong dong, kasih tahu kita semua formula atau rumus untuk bagaimana berdoa supaya doa kami pasti dan selalu akan dijawab oleh Allah. Namun saudara, walaupun demikian, Yesus mulai memberikan kepada mereka sebuah perumpamaan untuk mengajari kita semua untuk bagaimana kita bisa berdoa kepadanya. Ia tidak memberikan kepada mereka sebuah metode rahasia, melainkan ia mencontohkan kepada mereka dengan sebuah perumpamaan mengenai doa. Dan itu adalah pelajaran untuk dan bagi kita semua juga. Saudara, di Lukas pasal 11, 59, Yesus menjawab mereka. Katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti.
Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, "Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Haleluya, sampai saya berkata amin. Nah, perhatikan saudara, orang ini mendatangi rumah sahabatnya di tengah larut malam, bukan karena sebuah hal yang gawat darurat, melainkan sebuah hal yang sama sekali tidak urgent. Saudara, di perumpamaan ini, ia meminta roti untuk temannya yang sedang datang dari luar kota. Dan dia baru tahu bahwa di rumahnya stok makanannya sudah habis. Saudara, siapa setuju bahwa orang ini boleh dibilang sangat berani dan sekaligus juga enggak malu untuk mau merepotkan orang lain. Saudara, Alkitab pun juga setuju. Bilang sikapnya tidak malu-malu. Namun saudara, walaupun sikapnya tidak malu, tetapi karena ia berani mendatangi rumah temannya di larut malam tersebut dan meminta kepadanya sebuah kebutuhan yang walaupun tidak begitu urgent, Yesus berkata temannya akhirnya menanggapi sikap tidak malu tersebut dan memberikan permintaannya. Wow. Nah, disinilah saudara, Yesus ingin menunjukkan kepada kita semua untuk bagaimana kita semua harus menghampiri tahta kasih karunia surga supaya saudara bisa mendapati pertolongan pada waktunya. Dan saudara, pelajarannya kita bisa dapati di ayat 9 dan 10. Saudara, Yesus berkata, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang mencari akan mendapat. Setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Nah, pelajaran apa yang kita semua harus dapati saat kita berdoa kepada Tuhan? Nah saudara, yang pertama yang kita semua harus dapati yaitu tidak malu meminta bukan berarti kurang ajar atau tidak sopan terhadap Tuhan. Haleluya. Saudara, simak perkataan tadi dengan baik. Dan perhatikan, ayat tadi berkata orang ini tidak malu mendatangi rumah temannya, bukan tidak tahu malu. Perhatikan saudara, sekali lagi, orang ini tidak malu mendatangi rumah temannya, bukannya tidak tahu malu. Dan karena sikapnya yang tidak malu itu, saudara, akhirnya temannya menanggapi permintaannya. Nah, banyak yang memandang cara orang ini meminta kepada temannya kurang ajar, atau tidak sopan, atau tidak tahu diri. Oleh karena itu, saudara, kita menjadi khawatir. Dan juga saudara seolah-olah harus berhati-hati saat kita datang untuk meminta kepada Tuhan saat kita berdoa kepada Dia. Kita saudara akhirnya terlalu berhati-hati, terlalu takut. Akhirnya saudara kita berkata kepada diri sendiri, gak boleh salah ngomong, gak boleh salah meminta. Karena jangan-jangan Tuhan akan marah dan menyengat kita dengan petir. Tetapi saudara, yang Yesus ingin tekankan kepada kita di sini adalah saat kita datang dan berdoa kepada Dia,
Tuhan ingin kita untuk memiliki sebuah sikap berani. Dan jangan takut untuk meminta apa saja yang ada di dalam isi hati saudara. Malahan saudara, Yesus ingin supaya kita berani mengutarakan segala permohonan kita dan segala perasaan kita kepada Dia seapa adanya. Sekalipun saudara, kadang permohonan kita ini kedengarannya keterlaluan atau tidak begitu penting atau dianggap sepele. Saudara, tetap Tuhan ingin kita untuk mendatangi kasih tahta karunia Tuhan dan memohon kepada Dia dan mengungkapkan segala isi hati saudara kepada Tuhan. Saudara bisa lihat di Mazmur 142 ayat 2 sampai ayat 3. Di sini saudara Daud berkata, dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Saudara, lihat. Daud secara otentik mengucapkan, mengutarakan segala perasaannya kepada Tuhan. Segala isi hatinya dia berani untuk berikan dan serahkan kepada Tuhan. Saudara, dia tidak menyimpan atau mengumpeti isi hati dia sebenarnya. Dia secara otentik berani untuk mencurahkan segala isi hati dia, segala pergumulannya kepada Tuhan. Dia juga berani untuk meminta kepada Tuhan permohonan isi hati dia kepada Tuhan. Saudara, Yesus ingin kita seperti orang ini, saudara. Yesus juga ingin kita seperti Daud. Saat kita mendatangi rumah kasih karunia-Nya, saudara, Tuhan ingin kita untuk jangan juga tidak malu-malu, untuk berani memohon dan meminta kepada sahabat kita yang sejati, Yesus Kristus, segala ungkapan isi hati kita kepada Dia. Haleluya. Nah, saudara, kenapa saudara kita diizinkan untuk berbuat hal tersebut? Kenapa saudara Yesus menginginkan kita untuk tidak malu mendatangi kasih tahta karunia, untuk memohon kepada Dia, untuk mengungkapkan segala isi hati kita kepada Dia dengan berani, tidak malu-malu? Kenapa kita diizinkan untuk berbuat hal tersebut? Saudara, jawabannya ada di ayat 11 sampai ayat 13. Yesus berkata demikian setelah Dia memberikan perumpamaan itu kepada murid-muridnya. Dan Dia berkata demikian, Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi, siapa saudara? Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, di sini saudara, kita bisa mengerti. Kenapa kita diizinkan untuk tidak malu meminta dan meluapkan apa saja yang ada di dalam isi hati kita kepada Tuhan. Karena hubungan kita dengan Tuhan bukanlah sebuah hubungan agamawi. Ibarat sosok dewa dan manusia sebagai penyembah. Melainkan hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan antara seorang Bapa yang sungguh mengasihi kita dan anak yang Dia sangat cintai. Haleluya. Dan oleh sebab itu, jikalau hubungan kita dengan Tuhan tidak dekat dan tidak intim, saudara, perhatikan perkataan saya ini. Itu akan tercermin lewat sikap doa kita kepada Dia. Saudara, siapa setuju? Seorang anak, jikalau dia dekat dan intim dengan papanya, dengan bapaknya, saudara, anak ini bisa sesukanya. Kapan saja mendatangi kamar papanya di larut malam dan tanpa malu meminta kepadanya untuk apa saudara? Dibikinin susu. Minta diceritai dongeng karena nggak bisa tidur. Atau dimintai untuk ditemenin oleh karena
Anak ini merasa takut. Ada tuyul di lemari bajunya. Dan saudara, saat anak ini menghampiri ayahnya dan memohon kepada ayahnya, mengutarakan perasaan takutnya kepada dia, meminta ayahnya untuk melakukan sesuatu yang di luar convenience ayahnya tersebut. Saudara, siapa setuju? Hubungan antara seorang bapak dan anak, sang ayah tidak akan merasa tersinggung oleh sikap anak ini. Walaupun kesannya adalah anak ini tidak tahu diri, tidak malu-malu, meminta kepadanya untuk melakukan sesuatu bagi dia walaupun sudah larut malam. Saudara, seorang anak juga tanpa malu akan meminta apa saja kepada bapaknya. Jikalau anak ini dekat dengan dengan bapaknya, saudara, mereka tidak akan merasa malu untuk meminta apa saja kepada bapaknya. Mereka tidak segan-segan meminta sesuatu yang kadang kesannya keterlaluan atau di luar batas permohonan. Misalnya saudara, seorang anak jikalau dekat dengan papanya, itu tidak malu untuk meminta bantuan untuk beli rumah kedua, untuk investasi. Saudara, siapa setuju? Anak ini sudah punya satu rumah. Sebetulnya dia tidak perlu rumah kedua. Tetapi karena dia ingin rumah kedua sebagai alat investasi dan dia tidak memiliki modal yang cukup. Saudara, anak ini jikalau dekat dengan papanya tidak akan merasa malu, tidak segan-segan untuk mengutarakan niatnya dan minta bantuan untuk beli rumah kedua ini sebagai investasi. Seorang anak jikalau dekat dengan papanya tidak akan merasa malu untuk minta modal untuk buka usaha, untuk minta pertolongan, untuk bisa dinombokin dulu. Karena kadang-kadang anak ini lalai, salah investasi dan mengalami kerugian besar. Kenapa seorang anak bisa tanpa malu meminta apa saja kepada bapaknya? Kenapa saudara? Bukan karena anak ini tidak tahu diri, tetapi karena hubungannya yang sangat spesial dan intim dengan bapaknya. Hubungan seperti inilah yang akan membuka akses bagi seorang anak untuk bisa berani dan tidak malu meminta kepada bapaknya. Dan khususnya kita sebagai anak Tuhan, bagaimana dengan hubungan saudara dengan Tuhan? Jikalau hubungan kita dengan Allah, Bapa, jauh, terlalu formal dan religi, saudara, terlalu tidak intim, saudara, otomatis doa akan dianggap lebih sebagai ritual daripada sebuah relationship. Dan jikalau doa dianggap sebagai sebuah ritual daripada menjalin hubungan, artinya saudara, ritual artinya harus dilaksanakan secara hati-hati. Dan harus jaga adatnya. Harus hati-hati mendatangi Tuhan. Harus menghormatinya sampai kadang merasa takut kepadanya. Saudara, kita juga akan lebih memperhatikan cara berpakaian kita saat kita mendatangi Tuhan. Kita akan hati-hati dengan perkataan kita, perilaku kita saat di depan atau mendatangi sang dewa tersebut. Itu adalah sikap kita jikalau kita menganggap doa adalah sebuah ritual. Dan hubungan kita dengan Tuhan sama sekali tidak dekat. Tetapi jikalau hubungan kita dengan Tuhan dekat dan intim, kita akan menganggap doa adalah sebuah membangun hubungan. It's a relationship, not ritual. Dan jikalau relationship, maka saudara kita bisa santai. Kita akan mampu menikmati hubungan dan persekutuan antara dua pihak yang saling mengasihi. Kita akan gampang untuk mau berfellowship bersama. Kita juga bisa bebas berbicara. Dan bebas untuk mau dan bisa meluapkan isi hati kita kepada sesama. Oleh sebab itu saudara, Yesus berkata kepada murid-muridnya, saat kita berdoa,
pray with childlike confidence. Haleluya. Sekali lagi, pray with childlike confidence. Artinya, berdoalah dengan iman seperti anak kecil yang tidak malu untuk mendatangi kasih tahta karunia Allah dan meminta kepada dia, memohon kepada dia, meluapkan isi hati saudara, pergumulan saudara, perasaan saudara yang sebenarnya. Jangan saudara diumpet-umpetin. Jangan saudara tidak otentik. Ayo dengan berani memohon kepada dia, mengungkapkan isi hati saudara. Karena saudara dan Tuhan hubungannya adalah seorang bapa dan anak. Siapa yang berkata amin? Oleh sebab itu saudara, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, karena hubungan saudara dengan Tuhan adalah sebagai ibarat bapa dan anak, hubungannya intim dan dekat, maka saat kita berdoa dengan berani, tidak malu, mintalah. Maka Tuhan akan berikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibuka bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Setiap orang yang mencari mendapat. Setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Haleluya. Saudara, perhatikan. Kita saat membaca ayat ini, kita hanya terfokus kepada kata-kata actionnya saja. Kata actionnya saja. Seperti meminta, mencari, mengetok. Ask, seek, and knock. Tetapi saudara, jikalau kita baca hari ini dalam konteks mengenai hubungan kita dengan Bapa, kenyataannya Yesus ingin kita untuk berfokus kepada hubungan kita dengan Allah Bapa dan mendatanginya untuk semua permohonan kita dan pergumulan kita. Artinya saudara, saat kita berdoa, fokusnya adalah jalin dulu hubungan kita dengan Tuhan. Saat kita berdoa, pastikan hubungan doa kita itu menghasilkan keintiman kita bersama dengan Tuhan. Jangan hanya terfokus kepada actionnya saja waktu kita berdoa. Kita harus meminta, kita harus mencari, kita harus terus-menerus mengetok. Bukan saudara, fokusnya dalam konteks kita hari ini adalah apa? Jalin dulu hubungan kita dengan Tuhan supaya dekat dan intim. Sampai kita mengalami sebuah pewahyuan bahwa Allah Bapa kita adalah Allah Bapa yang sangat mengasihi kita. Yang sangat dekat dengan kita. Dan saat kita dengan Tuhan intim dan dekat, maka saudara, otomatis secara alami kita akan mendatangi, kita akan berdoa untuk meminta, untuk mengetok, dan untuk mencari. Kenapa saudara? Karena seorang anak itu akan meminta langsung kepada ayahnya jikalau ayahnya hadir dan dekat dari dia. Benar gak saudara? Seorang anak yang dekat dengan bapaknya, jikalau ia menginginkan sesuatu, dia tidak akan minta kepada orang lain di antara kerumunan orang lain. Dia akan mencari bapaknya untuk meminta kepadanya. Dan seorang anak yang saat memerlukan sesuatu, saudara, dia tidak akan kemana-mana, right? Untuk mencari sumber bagi berkatnya. Dia akan khusus mencari ayahnya untuk memenuhi keperluannya. Dan seorang anak yang sedang mengalami urgent permohonannya, itu saudara akan tidak segan-segan mengetuk pintu kamar ayahnya yang barangkali sedang bekerja atau sedang istirahat untuk meminta perhatian daripadanya, untuk memberikan permohonan baginya. Saudara, ini adalah perilaku seorang anak yang dekat dengan ayahnya. Karena dia yakin ayahnya pasti akan memberikan perhatian kepadanya. Siapa yang berkata amin? Intinya saudara, this should be the most natural response of a child with his father. Tetapi pertanyaan saya kepada saudara hari ini adalah, jikalau hal ini bukanlah hal yang sangat alami bagi saudara, if it is not natural to you saat saudara berdoa kepada Tuhan, then ini mencerminkan bahwa something is not right
in your intimacy with God. Oleh sebab itu, benahi dulu hubungan saudara dengan Tuhan. Perhatikan dulu keintiman saudara dengan Tuhan. Saudara, karena hal ini datang kepada Tuhan dengan tidak malu. Datang untuk memohon kepada Tuhan untuk mampu meluapkan segala isi hati saudara kepada Tuhan dengan berani, tidak merasa takut, secara otentik. Hal ini harusnya merupakan sesuatu yang alamiah, yang wajar dalam hubungan anak dengan ayahnya. Namun ketika doa kita tidak seperti anak kecil yang meminta kepada ayahnya, maka saudara ada sesuatu yang salah di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena hubungan kita dengan Allah Bapa, Tuhan mengizinkan kita untuk meminta dan meluapkan segala isi hati kita kepadanya tanpa merasa malu atau merasa takut. Dengan berani, dengan keberanian. Itu adalah hal yang pertama. Siapa yang berkata amin? Ya, tidak malu untuk meminta kepada Tuhan. Yang kedua, saudara. Yang kedua, sebagai Allah Bapa, Ia akan memberi yang terbaik untuk kita. Nah, saat kita berdoa, Lukas 11 ayat 13, saudara, Yesus berkata demikian. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, di sini ditekankan kepada kita. Jikalau ayah kita yang juga adalah manusia berdosa, ayah kita yang ada di bumi ini, ya, adalah manusia yang berdosa, tahu memberi pemberian yang baik kepada anaknya, apalagi Allah Bapa kita di surga. Yang bebas dari segala dosa, yang sama sekali tidak pernah berdosa. Sudah pasti Ia juga akan memberi yang terbaik untuk kita. Tanpa ada keraguan sedikit pun di pemikiran kita, ini harus menjadi sebuah kebenaran yang saudara semua yakini. Ini juga yang Yesus sedang tekankan. Supaya saudara makin yakin. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari mana? Atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nah, perhatikan saudara. Dari awal Lukas 11. Saat murid Yesus tanya untuk diajari berdoa. Jawaban Yesus dari awal itu dimulai dari ayat kedua. Dan Yesus mengatakan kalimat ini. Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa kami yang ada di surga. Dan seterusnya di ayat 5 sampai ayat 13. Lewat perumpamaan dan rangkuman pelajaran tadi, Yesus sekali lagi menekankan kaitannya doa kita dengan hubungan kita dengan Allah Bapa. Jadi, pelajaran berdoa di sini adalah doa harus dibangun di atas hubungan kita dengan Allah Bapa. Bukan dipandang sebagai ritual dengan sosok Tuhan yang jauh dan tidak memiliki perasaan apapun. Saudara, juga bukan untuk mencari cara-cara atau metode berdoa kepada Tuhan supaya doa kita pasti akan dijawab oleh Dia. Saudara, tahu nggak? Ada satu pepatah, the most important part of prayer is not the result it produces, but the intimacy it creates. Prayer is either a discipline or a delight. If you focus on the act of prayer, it is a discipline. But when you focus on a person, it becomes a delight. Prayer as a delight is centered on God the Father. Haleluya. Siapa yang berkata amin? Bagian terpenting dari sebuah doa bukanlah hasil doanya, melainkan kedekatan yang tercipta oleh doa tersebut. Doa bisa berupa sebuah kedisiplinan atau kesukaan. Tetapi jikalau fokus kita adalah metode, maka kita akan terfokus kepada kedisiplinan. Namun ketika fokus kita terfokus kepada pribadi Allah, maka doa akan menjadi sebuah kesukaan bagi kita. Dan saudara, doa yang berupa kesukaan merupakan doa yang terpusat kepada Tuhan Allah Bapa. Dan
jikalau dasar daripada kita berdoa adalah hubungan intim dengan Allah Bapa, maka yang pertama, kita bisa berani meminta kepadanya apa yang kita perlukan. Tetapi sebaliknya juga sama. Karena sebagai Bapa yang sungguh mengasihi kita, jawaban Dia belum tentu sama dengan pikiran kita. Jawaban Dia belum tentu sama atau sesuai dengan gambaran kita. Kapan jawaban Dia terwujud juga kadang tidak sesuai dengan waktunya kita. Jawaban Dia itu selalu baik untuk kita, tetapi belum tentu baik di mata kita. Haleluya. Disinilah saudara, kita saudara saat membangun kehidupan doa kita di atas basis hubungan, kita akan bisa terima saat doa kita belum juga datang, belum juga terwujud. Saat God's answers, jawaban Tuhan tidak sesuai dengan pikiran kita. Saat kita terus berdoa dan masih juga belum dijawab oleh Dia. Saudara, Yakobus tadi sudah bilang, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Tetapi saudara, hal ini belum tentu bisa kita terima dengan baik oleh kita. Apalagi saat bentuknya, jangka waktunya tidak sesuai dengan pikiran atau gambaran kita semua. Tetapi saudara, jikalau saudara kita memiliki hubungan yang baik di atas basis hubungan Allah Bapa, yang pasti adalah kita sadar dan kita bisa terima dan kita bisa imani. Semuanya yang Dia berikan kepada kita, tujuannya selalu baik. Walaupun tidak sesuai dengan gambaran kita, tetapi tujuannya selalu baik untuk kita. Walaupun waktunya juga tidak sesuai dengan waktunya kita, tetapi tujuannya selalu baik untuk kita. Kenapa? Karena Ia adalah Allah Bapa yang sungguh mengasihi kita. Haleluya. Oleh sebab itu, jikalau kita tidak memiliki hubungan intim dan kuat dengan Allah Bapa, maka pemikiran kita untuk berdoa akan menjadi keliru, saudara. Kita akan terus-menerus akan mencari metode dan cara atau rahasia untuk mendapatkan kepastian bagaimana doa kita pasti akan dijawab oleh Tuhan. Dan yang kita cari akhirnya adalah kuasa atau metode untuk bagaimana caranya berdoa. Bukannya Tuhannya yang mampu menjawab segala doa kita untuk yang terbaik bagi kita semuanya. Kita juga akan memiliki pemikiran yang keliru. Berdoa adalah sebuah ritual di mana jikalau kita memperhatikan adat dan perilaku kita untuk benar terlebih dahulu, baru doa kita akan efektif. Tetapi ini salah, saudara. Pandangan ini salah. Kita juga akan memiliki pemikiran yang keliru bahwa Tuhan akan gampang tersinggung jikalau kita meluapkan isi hati kita. Oleh sebab itu, kita mendatangi hadirat Tuhan, kita takut. Kita tidak berani untuk mengungkapkan isi hati kita. Jikalau kita merasa kecewa, kita wanti-wanti, right? Deny our feelings dan berkata, saya tidak kecewa. Tetapi kenyataannya saudara sedang merasa kecewa. Dan itu tidak akan sehat. Atau saudara akan merasa takut meminta kerajaan Allah dinyatakan di bumi seperti di surga. Seakan kita ini tidak tahu diri atau tidak sopan, atau kita ini tidak layak untuk meminta yang terbaik dari Tuhan. Semuanya ini pikiran yang salah. Jikalau kita tidak memiliki hubungan yang intim dan erat dengan Allah Bapa kita. Kita juga tidak akan bisa terima jikalau sudah sekian kali kita berdoa, tetapi juga masih belum juga dijawab. Masih harus terus-menerus menunggu. Dan jikalau kita memiliki pemikiran yang keliru terhadap Allah Bapa kita, kita akan gampang kecewa terhadap Tuhan. Saudara, akar daripada kekeliruan semuanya ini adalah kita tidak dekat. Dan kita tidak intim dengan Allah Bapa. Doa kita anggap sebagai sebuah alat, bukan untuk menjalin hubungan. Mari, PRJ, kita mengakhiri tahun dengan lebih mendekati Allah Bapa di dalam doa. Dan kita juga mau datang, meluapkan segala isi hati saudara dan saya. Permintaan saudara kepada Dia. Karena saudara, Tuhan kita sungguh mengasihi kita semuanya. Mari, kita mengawali tahun yang baru
dengan juga menghampiri tahta kasih karunia Tuhan dengan berani dan tidak malu memohon kepada Dia untuk hal yang terbaik bagi kita semua di tahun yang baru nanti. Saudara PRJ, Tuhan sungguh mengasihi saudara. Apapun yang saudara telah alami di tahun ini, saudara harus sadar Allah Bapa kita yang sungguh mengasihi kita akan memakai semua hal, semua kegagalan kita, semua kesalahan-kesalahan kita. Itu semua akan dijadikan pupuk bagi kita di tahun depan untuk saudara dan saya mengalami pertumbuhan. Karena kita saudara menyembah seorang Allah Bapa yang sangat mengasihi kita semuanya. Oleh sebab itu PRJ, mari sama-sama kita mengawali tahun dengan baik, dengan berdoa dan tidak malu berdoa dan meminta dan memohon kepada Dia supaya segalanya akan dijadikan baik bagi saudara dan saya. Semua yang percaya mengatakan amin. Mari kita semua beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari saya berdoa untuk saudara supaya saudara mengalami tahun yang baru dan indah di dalam Tuhan. Mari kita tunduk dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh adalah Allah Bapa yang baik dan sangat mengasihi kita semuanya. Saya berdoa Tuhan untuk semua pendengar hari ini, pemirsa yang sedang menonton tayangan ini. Saya berdoa supaya firman Tuhan hari ini membebaskan kita dari segala perasaan-perasaan bersalah. Dari segala perasaan-perasaan yang tidak layak. Supaya kita semua mampu menghampiri tahta kasih karunia Allah dengan tidak malu dan tidak merasa takut untuk meminta dan memohon yang terbaik bagi kita semuanya di tahun yang baru nanti. Tuhan, saya berdoa Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit di surga. Saat Engkau mendengar isi hati kita semuanya, anak-anak-Mu. Saya berdoa Tuhan supaya Engkau langsung bekerja dan Engkau langsung bekerja dengan baik dan cepat untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya di tahun yang baru nanti. Kami semua berdoa dan kami semua percaya, semua yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Terima kasih PRJ, selamat tahun baru dan Tuhan memberkati. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pastor Arie Zulkarnain yang telah memberkati kita semua melalui pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pastor dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah awal tahun secara online via YouTube GBI PRJ CK7 pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat dan akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan disertai dengan perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu sekalian kita memasuki tahun yang baru 2024 dengan mengikuti tuntunan Tuhan melalui Gembala Sidang agar tahun 2024 ini kita semua bangkit dan jadi teranglah. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu 7 Januari 2024 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Madara Service, 2 PM yang Professional and Couple Service, serta King's Kid ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7. BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah Minggu tanggal 7 Januari 2024 diadakan di GBI PRJ pukul 7 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Billy Lantang. Pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GB Intercon pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDPR Adi Chandra. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Grace Suhadi. GBI Alam Sutramo pukul 9, 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Jina Darmawan. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Billy Lantang. GBI PRJ Pluit pukul 9, 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rora Metanujaya MSC. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso BEC. GBHCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Ruth Yanet Sujarwo.
GBI St. Moritz pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Charlie Yeremia. Pukul 11 dan 13 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Billy Lantang. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Robertus Pura di SSPD. Ibadah raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan baptisan air secara onsite pada hari Sabtu 13 Januari 2024, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan 5 Januari 2024 secara online via www.gbprj.org atau di counter sekretariat ibadah onsite masing-masing cabang. Sehubungan dengan libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, maka diinformasikan sebagai berikut. Tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan 7 Januari 2024, Doa Fajar, Bible Study, KUL, KOM, dan BP2N diliburkan. Tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan 4 Januari 2024, kantor OTP CK7, Timur dan Barat diliburkan. Menara doa 24 jam tetap ada seperti biasa. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang hadir dan percaya katakan, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, and God bless you all. Shalom semua. Kegagalan lebih dari sekedar sebuah kata, melainkan sebuah fakta dan situasi yang pernah dialami oleh semua orang. Hampir tidak ada orang yang tidak pernah gagal. Di balik keberhasilan dan kesuksesan yang dialami seseorang, tidak sedikit kegagalan yang dialami sebagai pembelajaran serta cambuk yang memotivasinya untuk berproses sehingga mengalami kemajuan. Petrus pernah mengalami kegagalan. Gagal dalam mewujudkan janjinya kepada Tuhan Yesus, sekalipun pada saat itu Tuhan Yesus sudah mengingatkannya apa yang akan terjadi. Kisah ini dituliskan dalam Lukas 22 ayat 31-34 dan ayat 60 sampai ayat yang ke-62. Dalam situasi seperti ini, ada dua perspektif yang berbeda, yakni perspektif Petrus terhadap diri pribadinya dan perspektif Tuhan Yesus terhadap Petrus. Petrus melihat dirinya sebagai orang yang gagal. Itu sebabnya setelah ayam berkokok dan Tuhan Yesus memandang kepadanya, ia sadar bahwa ia telah menyangkal Tuhan Yesus sebagaimana pernah diberitahukannya kepadanya. Hal ini membuat Petrus terpukul dan merasakan kesedihan yang mendalam karena penyangkalannya. Namun perspektif Tuhan Yesus berbeda. Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus akan menyangkal dirinya dan sudah mengingatkan Petrus. Tuhan tahu bahwa apa yang Petrus lakukan bukan karena Petrus tidak lagi mengasihi dirinya sebagai gurunya, juga bukan karena Petrus tidak lagi percaya kepadanya, tetapi secara rohani dia telah menjadi lemah ketika menghadapi pencobaan. Jadi di satu sisi, iblis mencoba menghancurkan Petrus, tetapi di sisi lain, Tuhan Yesus sedang membentuk dalam diri Petrus suatu karakter kerendahan hati untuk bersandar pada Allah. Setelah peristiwa Pentakosta, kita melihat bahwa pesan Tuhan Yesus ini digenapi. Petrus yang dipenuhi oleh Roh Kudus menunjukkan komitmen dan kesetiaan yang luar biasa dalam pelayanan pemberitaan Injil, sebagaimana yang dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul. Pasca kebangkitannya, Tuhan Yesus mengagendakan untuk menjumpai murid-muridnya secara khusus kepada Petrus untuk melakukan restorasi dan rehabilitasi. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai bangkit dari kegagalan. Untuk seseorang dapat bangkit dari kegagalan,
ia perlu untuk mengalami restorasi dan rehabilitasi. Menurut Merriam-Webster Dictionary, restorasi berarti an act of restoring or the condition of being restored, a bringing back to a former position or condition. Tindakan memulihkan atau kondisi yang dipulihkan, membawa kembali ke posisi atau kondisi sebelumnya. Dan rehabilitasi berarti the process of restoring someone to a useful and constructive place in society. Proses mengembalikan seseorang ke tempat yang berguna dan konstruktif dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, paling tidak kita dapat menyimpulkan bahwa dalam konteks pembahasan kita, restorasi berarti tindakan Yesus untuk memulihkan Petrus dari keadaan terpuruk akibat kegagalan dalam menepati komitmennya pada Yesus. Dan rehabilitasi berarti tindakan Yesus untuk menempatkan kembali Petrus ke posisi dan peran yang berguna dan konstruktif dalam komunitas orang percaya dan masyarakat. Restorasi dan rehabilitasi terhadap Petrus dilakukan Tuhan Yesus dengan cara yang luar biasa. Yang pertama, menegaskan kasih Petrus kepadanya, bukan menegaskan kesalahan Petrus kepadanya. Tuhan Yesus nggak datang kepada Petrus dan menegaskan, betul kan apa yang kukatakan? Makanya jangan sok jago. Kamu akhirnya menyangkali aku dan kabur kan? Takut mati juga kan? Sebaliknya, dia datang kepada Petrus dan menanyakan serta menegaskan kasih Petrus kepadanya sebanyak 3 kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dari peristiwa ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan ruang bagi kesalahan untuk membuat seseorang belajar dari pengalaman tersebut. Bagi kita yang saat ini sedang merasakan kegagalan dalam komitmen kita mengasihi, mengiring, dan melayani Tuhan, jangan menghindar dan lari dari Tuhan. Sebaliknya, mari kita mendekat kepadanya dengan jujur dan hancur hati, izinkan kasih-Nya menjamah kita dan memulihkan kita. Bagi para pemimpin rohani, penting sekali untuk bersikap dan bertindak bijaksana terhadap orang yang kita pimpin dan bimbing, khususnya mereka yang mengalami kegagalan atau merasa gagal, bahwa mereka kembali kepada komitmen mereka untuk mengasihi Tuhan Yesus dan izinkan kasih Tuhan Yesus memulihkan mereka, sehingga mereka bangkit dan jadi pemenang. Yang kedua, memberikan Petrus tugas dan tanggung jawab penggembalaan. Ketika seseorang melakukan kesalahan dan bertobat, kemudian mengalami pemulihan, tidak sedikit yang harus memulai kembali pelayanannya dari nol, seperti kalimat yang sering disampaikan petugas pom bensin. Dimulai dari nol ya. Artinya, seseorang harus mulai merangkak kembali dalam pelayanannya dari awal. Hal itu terjadi karena semua jabatan dan tanggung jawabnya dilucuti saat dia melakukan pelanggaran. Tuhan Yesus memiliki pendekatan yang berbeda. Saat memulihkan Petrus, Tuhan Yesus juga melakukan rehabilitasi bagi Petrus dengan memberikan tanggung jawab, gembalakanlah domba-dombaku. Dan kita melihat bagaimana Petrus menjadi soko guru pada era gereja mula-mula. Tentunya hal ini tidak kemudian menjadi pola rehabilitasi yang dapat diberlakukan kepada semua orang. Seorang pemimpin rohani tetap harus melihat dan menilai kesungguhan pertobatan dari staf atau anak rohani yang digembalakannya. Dengan demikian, proses rehabilitasi terjadi kepada orang yang tepat, pada saat yang tepat, dan posisi yang tepat. Sebagai pribadi yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, mungkin kita juga pernah, bahkan sering gagal dalam memenuhi komitmen kita untuk setia kepada Dia. Hal ini mungkin terjadi karena kita cenderung menggunakan kekuatan sendiri dalam mempertahankan komitmen tersebut. Oleh karena itu, agar kita tidak terjebak dalam kegagalan terus-menerus, marilah kita bersandar pada kekuatan, pengurapan, serta penyertaan Roh Kudus. Apabila suatu saat kita harus mengalami kegagalan, janganlah kita cepat berputus asa, tetapi perbaharuilah komitmen kita itu dengan tetap bersandar dan mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Tuhan Yesus, baik secara langsung maupun melalui pemimpin rohani yang Dia tempatkan di atas kita, akan merestorasi dan merehabilitasi kita untuk bangkit dan jadi pemenang. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.